Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Fa in qulta faladzatur ru'yah in kana laha nisbatun ila lazzatil ma'rifah fa hiya qalilatun wa in kana adhafaha lianna lazzatal ma'rifati fid dunya dha'ifatun fatad'ufuha ila haddin qarib la yantahi bil quwwati ila ay yastahqira sa'ira lazzatil jannati biha. Fa'lam anna hadzal istihqara li lazzatil ma'rifah sadara minal khuluwi anil ma'rifah. Faman khala anil ma'rifati kaifa yudriku lazzataha wa in intawa ala ma'rifatin dha'ifatin wa qalbuhu mashhunun bi alaikid dunya fa kaifa yudriku lazzataha. Falil arifin bi ma'rifatihim wa fikratihim wa munajatihim lillahi ta'ala lazzatun law uridat alaihimul jannatu fid dunya badalan anha lam yastabdilu biha lazzatal jannah summa hadhihi lazzatu ma'a kamaliha la nisbata laha aslan ila lazzatil liqa wal musyahadah kama la nisbata li lazzati khayalil ma'syuq ila ru'yatihi wala li lazzati istinsyaqi rawaihil at'imah asyahiyyati ila zawqiha wala li lazzatil lamsi bil yad ila lazzatil wiqa ila akhirih. Makna atau arti dari perkataan Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Jikalau kamu mengatakan bahwa lezatnya ru'yat melihat Allah, jikalau ada baginya bandingan pada lezatnya ma'rifat, maka lezatnya ma'rifat itu sedikit. Meskipun lezatnya itu berlipat ganda, karena lezatnya ma'rifat di dunia itu lemah, maka berlipat gandanya itu kepada batas yang dekat, yang tidak sampai pada kekuatan, yang sampai memandang inting lezatnya surga dan lain sebagainya yang ada pada surga itu. Ini ada orang yang berpendapat bahwa melihat Allah di dalam surga itu satu kenikmatan, satu kelezatan, yang lezatnya itu beberapa kali lipat dibanding dengan lezatnya ma'rifat di dalam dunia, yang kelezatannya melihat Allah di surga itu beberapa kali lipat melebihi kelezatannya ma'rifat. Namun katanya kelezatan melihat Allah itu kada sampai kepada memandang remeh kelezatan lain yang ada di surga itu. Maksudnya adalah akal orang ini kada menerima bahwa lezatnya memandang Allah di surga itu sampai-sampai meninggalkan kenikmatan-kenikmatan surga lainnya. Nah, ini kada kawa mencerna akalnya. Orang sedang lezat makan makanan yang nyaman, orang yang sedang merasakan lezatnya berkumpul dengan bidadari, itu kalah dibandingkan dengan lezatnya memandang Allah. Nah, itu ujarnya sulit untuk diterima akalnya.
Lalu bagaimana orang yang beranggapan demikian ini? Maka ketahuilah, ujar Imam Ghazali, bahwa memandang inting pada lezatnya ma'rifat ini timbul dari kekusungan dari ma'rifat itu sendiri. Itu sebabnya memang kalau orang yang di dalam dunia ini ma'rifatnya kosong atau ma'rifatnya lemah, maka dia pasti tidak akan bisa menerima bahwa kelezatan ma'rifat itu lebih daripada kelezatan-kelezatan panca indera lain. Orang yang di dalam hatinya ma'rifatnya lemah atau bahkan kosong, sulit ia menerima bahwa kelezatan ma'rifat itu melebihi dari kelezatan-kelezatan lain. Sulit dia menerima bahwa kelezatan memandang Allah di surga itu melebihi daripada kelezatan-kelezatan berkumpul dengan bidadari, berkumpul dengan segala macam yang disukai. Nah, memandang inting pada lezatnya ma'rifat ini timbul dari kekusungan dari ma'rifat itu sendiri. Orang yang kosong dari ma'rifat, maka bagaimana ia akan memperoleh kelezatannya? Nah, orang yang belum tahu ma'rifat itu kayak apa bisa merasakan lezatnya ma'rifat? Orang yang kosong dari ma'rifat, maka bagaimana ia akan memperoleh kelezatannya? Jikalau ia terlipat atas ma'rifat yang lemah, sedangkan hatinya dipenuhi dengan segala hubungan dunia, maka bagaimana ia memperoleh kelezatannya? Atau ia ada ma'rifat tapi lemah, kemudian dipenuhi dengan hubungan-hubungan duniawi. Nah, mana mungkin dia merasakan kelezatan ma'rifat itu? Maka bagi orang-orang arifin dalam ma'rifahnya, pikirannya dan munajatnya kepada Allah Ta'ala, mereka merasakan kelezatan-kelezatan. Jikalau ditawarkan kepadanya surga di dunia sebagai pengganti ma'rifahnya, niscaya ia tidak mau menggantikan ma'rifat itu dengan kelezatan surga. Kemudian kelezatan ini beserta kesempurnaannya tidaklah ia sekali-kali sebanding dengan kelezatan bertemu Allah Ta'ala dan musyahadah. Orang yang sudah merasakan kelezatan ma'rifat kepada Allah sewaktu dia dalam dunia, dia tidak akan menukarkan kelezatan ma'rifat itu dengan kelezatan-kelezatan duniawi lainnya. Orang yang sudah merasakan betapa nyamannya, betapa bahagianya ma'rifat kepada Allah itu, inya kadang merupakan lawan kesenangan-kesenangan dunia lain. Nah, demikian pula orang yang di surga itu merasakan kelezatan bertemu Allah, inya kadang merupakan dengan kelezatan-kelezatan surga lain seperti makanan, buah-buahan, bidadari dan sebagainya. Sebagaimana tidak sebanding antara kelezatan bertemu dalam khayalan orang yang dirindukan dengan kelezatannya bertemu dengan melihatnya. Kadang-kala dibandingkan, kita menghayalkan seseorang yang kita cintai, yang kita rindui, kita menghayalkan kehadirannya,
kita menghayalkan sedang berhadapan dengannya, itu sudah satu kenikmatan, hanya berupa menghayal. Nah, apalagi jikalau sudah bertemu langsung, kadang-kala dibandingkan kenikmatan khayalan itu dengan kenikmatan bertemu langsung itu, kadang-kala dibandingkan. Tidak sebanding antara kelezatan menghirup bau makanan yang diingini dengan lezatnya merasakan. Nyamannya bau nih, mendengur bau makanan, itu sudah nyaman. Begitu kita rasai, luar biasa nyamannya. Kadang-kala dibanding antara mencium bau itu nyaman dengan merasakan langsung, kadang-kala dibanding kenyamanannya. Nah, demikian pula kadang-kala dibanding kenyamanannya ma'rifat dalam dunia ini dengan melihat langsung kepada Allah di surga itu. Kalau ma'rifat dalam dunia sudah merupakan kelezatan yang paling tinggi, maka melihat Allah itu kelezatan yang luar biasa, yang tidak ada bandingnya dengan apapun. Dan tidak sebanding pula antara lezatnya bersentuh dengan tangan dengan lezatnya bersetubuh, kadang-kala dibandingkan. Nah, jadi artinya apabila kita ini sulit menerima ma'rifat itu nyaman, sulit kita mencerna, memaham bahwa ma'rifat itu lezat daripada segala kelezatan dunia, itu menunjukkan bahwa kita belum punya ma'rifat, atau punya tapi lemah dan dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan duniawi lainnya, sehingga kita menganggap remeh nikmat lezatnya ma'rifatullah itu. Untuk menampakkan besarnya keterpautan antara keduanya itu tidak mungkin kecuali dengan membuat contoh. Jadi yang jadi permasalahan kita ini adalah kelezatan memandang Allah di surga itu beberapa kali lipat dari kelezatan ma'rifat dalam dunia, beberapa kali lipat. Sedangkan ma'rifat dalam dunia ini sudah merupakan paling lezat yang ada dalam dunia. Nah, memandang Allah di surga lebih dari itu, beberapa kali lipat lebihnya daripada lezatnya ma'rifat. Nah, untuk supaya jelas perbedaannya, terpautnya itu, Imam Ghazali mengulahkan contoh supaya kita kawan memaham kayak apa perbedaan lezat antara ma'rifatullah fid dunia dengan ru'yatullah fil jannah, dengan melihat Allah di surga. Kalau ma'rifat sudah puncak kenikmatan dunia, apalagi melihat Allah di surga. Berapa kali lipat kira-kira kenikmatannya? Kadang-kala dihitung, kadang-kala dihingga. Nah, contohnya seperti berikut. Sidin mencontohkan dengan alam panca indera, dengan alam yang kelihatan dengan mata kepala. Untuk menampakkan besarnya keterpautan antara keduanya itu tidak mungkin kecuali dengan membuat contoh. Maka kami mengatakan, lezatnya memandang kepada wajah yang dirindukan di dunia itu bisa berlebih kurang dengan beberapa sebab. Memandang wajah orang yang dirindukan, memandang muha orang yang dirindukan, itu tentu lezat, tentu nyaman. Tapi nyamannya memandang kepada wajah yang dirindukan itu berbeda-beda, tergantung keadaan-keadaannya. Pertama,
adalah karena kesempurnaan cantik dan kurang cantiknya sesuatu yang dirindukan. Karena sesungguhnya memandang kepada yang lebih cantik itu sudah pasti lebih sempurna. Indahnya wajah yang dipandang itu mempengaruhi derajat kelezatan memandang. Mempengaruhi. Makin indah wajah yang dipandang itu, makin menambah kelezatan. Itu sudah nyata. Makin bungas nang dilihat itu, makin menambah kelezatan. Nang tak kurang bungas, tak kurang juga kelezatannya. Kurang lagi bungasnya, kurang lagi kelezatannya. Nah, jadi kelezatan memandang kepada wajah yang dirindukan itu salah satu sebabnya adalah perbedaannya itu indah cantiknya wajah yang dirindukan itu. Adalah kesempurnaan cantik dan kurang cantiknya sesuatu yang dirindukan, karena sesungguhnya memandang kepada yang lebih cantik itu sudah pasti lebih sempurna. Yang kedua, karena sempurnanya kekuatan cinta, syahwat dan kerinduan, maka tidaklah kelezatan orang yang sangat kuat kerinduannya seperti kelezatan orang yang lemah keinginan dan kecintaannya. 10 tahun kita sudah merinduakan. 10 tahun merinduakan. Begitu kita bertamu, tentu lebih lezat, lebih nyaman daripada kita hanya merinduakan setahun. Nah, kita misal ada bisa kekasih, ada beisi kula, nang 10 tahun sudah kita kada bertamu, tentu hati kita rindu, luar biasa rindunya. Nah, begitu kita bertamu, tentu kenyamanannya pun luar biasa. Nah, imbah itu pulang nang kita rinduakan 10 tahun tadi, 6 bulan datang pulang sidin, bakurang tuh nyamannya. Kenapa? Karena sudah kurang rindunya. Sudah kurang rindunya. Kayaknya sebulan bertamuan pulang, makin kurang lagi rindunya, makin kurang pulang nyamannya. Nah, jadi nyamannya bertemu seseorang itu sangat tergantung dengan kuatnya kerinduan kita. Makin sangat rindu, makin sangat nyaman bila bertemu. Yang ketiga, sempurnanya idrak. Maka tidaklah kelezatan dengan melihat orang yang dirindukan dalam kegelapan atau di belakang tirai yang tipis atau dari jauhnya, seperti kelezatan dengan idrak pada jarak yang dekat tanpa tirai dan ketika sempurnanya cahaya terang. Dan tidaklah idrak kelezatan tidur bersama dengan pakaian yang menghalangi seperti idraknya kelezatan dengan tiada pakaian sama sekali. Nah, orangnya yang dirinduakan ini sangat bungas. Satu. Yang kedua, sudah sekian lawas merinduakan ini. Nah, yang ketiga pulang, waktu bertemu itu kada ada halangan. Kada ada halangan. Amun begitu bertemu, lampu pajah, kada melihat napa-napa lagi. Walaupun orangnya saling bungasan, walaupun berpuluh tahun merinduakan, begitu bertemu pajah lampu, kada melihat napa-napa lagi. Kada nyaman. Ini kada sempurna idraknya. Matanya melihat jelas, keadaannya terang benderang,
Nah itu menambah juga terhadap kelezatan pertemuan itu. Yang keempat, tertolaknya semua penghalang yang mengganggu dan penyakit-penyakit yang menyibukkan hati. Maka tidaklah kelezatan orang yang sihat, yang kosong dari kesibukan, yang semata-mata hanya memandang kepada yang dirindui, seperti kelezatannya orang yang takut, yang terkejut, atau orang yang sakit, yang merasa sakit, atau orang yang sibuk hatinya dengan sesuatu dari segala macam kepentingan. Nah, salah satu lagi yang keempat yang menentukan kelezatan memandang itu, bahwa adalah tidak ada yang mengganggu dia daripada penyakit atau hal-hal lainnya. Walaupun orangnya sangat bungas, walaupun sudah sekian lama kita rindukan, walaupun terang benderang kalau ada kegelapan, tapi rahatan sakit gigi kita rinyut-rinyut, nah nyamanlah kita. Rahatan gigi sakit rinyut-rinyut, kada nyaman juga betamun itu. Artinya kada senyaman nang kita sihat. Nah itu perbandingan kita sesama manusia dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takdirkanlah olehmu seseorang yang rindu, yang lemah kerinduannya, rindu tapi lemah, bebaya rindu, yang mana ia memandang kepada wajah seseorang yang dirindukannya, rindunya sudah bebaya rindu, imbah itu pulang di balik tirai yang tipis, bedinding pulang, bedinding, dari jauh pulang, dengan sekira-kira tercegah memandang dari terbukanya hakikat rupa karena ada tirai, mana jauh. Pada tempat yang telah terkumpul atasnya kalajengking dan lalat-lalat yang menyakitkan, mana banyak kala, mana banyak ular di situ. Dan yang menjengkelkan hatinya, kita nih babaya rindu lawan orang nih tuh, babaya rindu aja cuma kada seberapa rindu. Sekali bertemuan, sekalinya batirai pulang. Imbah batirai itu jauh pulang, beberapa meter. Di tempat kita berdiri itu banyak samut, hut gatal, saling badak macam-macam. Maka dalam keadaan ini ia tidak terlepas dari kelezatan apa saja daripada musyahadah yang dirindukannya. Nah dalam keadaan seperti itu tetap ada rasa lezat, tetap ada rasa lezat. Walaupun bebaya rindu, walaupun ditirai, walaupun pulang di tempat kita berdiri banyak macam-macam yang mengganggu, tapi kita kalau melihat walaupun dengan samar-samar itu sudah ada lezatnya, ada nyamannya. Maka jikalau secara tiba-tiba datang keadaan yang merubik tirai, nah tiba-tiba datang keadaan yang merubik tirai, runtuh dindingnya, dan terang dengan keadaan itu cahaya dan terbuka daripadanya segala yang menyakitkan, dan tinggallah ia dalam keadaan selamat, kosong dari gangguan, dan datang atasnya syahwat yang kuat dan kerinduan yang melampau batas, sehingga ia sampai kepada tujuan yang penghabisan. Maka perhatikanlah bagaimana berlipat gandanya kelezatan, sehingga tidak tertinggal lagi untuk yang pertama, di mana ada padanya perbandingan yang diperhitungkan. Kalau lagi dibandingkan, kita tadi melihat orang yang kita rindui itu, tapi di balik tirai. Di tempat kita melihat berdiri itu pulang banyak samut, sarimbada, kala macam-macam.
Tapi karena kita memandang orang yang dirinduakan, walaupun di balik tirai, walaupun ada kala, ada macam-macam, rasa nyaman itu pasti ada. Ada nyamannya. Nah, parahatan itu tiba-tiba tirainya hilang. Cahaya jadi terang. Samud salimbada, kala semuaan hilangan. Dan kita semakin dekat dengan orang yang kita rindukan. Nah, kayak apa nyamannya dibanding lawan yang pertama tadi? Kada kawa dibandingkan. Kada kawa dibandingkan nyamannya. Mana baparak kawa batirai kada lagi, samud salimbada kada ada lagi. Nah, kada kawa dibandingkan lagi. Kayak apa nyamannya dibanding lawan yang pertama tadi. Maka sebagaimana halnya yang demikian, pahamilah akan perbandingan antara lezatnya memandang kepada lezatnya ma'rifah. Nah, inilah perbedaannya. Ma'rifat itu dalam dunia kita ini kepada Allah sudah lezat. Kayak apa lezatnya kita memandang Allah di surga dibanding lawan ma'rifat, kada kawa dibanding kelezatannya. Ma'rifat saja sudah lezat, apalagi memandang langsung kepada Allah di surga. Maka tirai yang tipis itu adalah perumpamaan badan dan kesibukan-kesibukannya. Kalajengking dan lalat-lalat adalah perumpamaan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang sangat kuat pada manusia, daripada lapar, haus, marah, kesedihan, kesusahan, dan lemah nafsu keinginan. Dan kecintaan itu perumpamaan keterbatasan diri di dunia, kekurangannya dari kerinduan kepada al-mala'il a'la, dan berpalingnya kepada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu seperti kelalaiannya anak kecil dari memperhatikan lezatnya menjadi pemimpin, dan berpalingnya kepada bermain-main dengan burung pipit. Itu perbandingannya. Orang yang arif, yang ma'rifat kepada Allah sewaktu hidup di dunia ini, inya sudah merasakan kelezatan. Padahal si arif ini inya merasa lapar, kadang-kadang mencari makanan, inya hendak menyalurkan nafsunya mencari bini, inya ada kesibukan-kesibukan lain macam-macam yang diumpamakan kayak kala-kala tadi. Tapi dalam keadaan sesulit sesibuk itu, dengan ma'rifat yang ada, dia sudah menemukan kelezatan. Itu perbandingannya. Orang yang ma'rifat, meskipun ma'rifatnya di dunia kuat, maka ia tidak terlepas dari gangguan-gangguan ini. Lapar, haus, susah, sedih. Dan tidak terlupa sama sekali, ia sunyi daripadanya. Tetapi terkadang lemahlah penghalang-penghalang ini pada sebagian keadaan-keadaan, dan tidak akan terus-menerus selamanya. Maka secara pasti tampak nyata dari keelukan ma'rifat sesuatu yang mengherankan akal dan besarnya kelezatannya, di mana hati hampir-hampir pecah karena kebesarannya. Akan tetapi adalah yang demikian itu seperti kilat yang menyambar, dan sedikit sekali yang terus-menerus, bahkan datang daripada gangguan-gangguan pikiran-pikiran dan geritik-geritik yang menganjurkan dan menyusahkan. Dan ini adalah suatu kepastian yang terus-menerus dalam kehidupan yang fana ini. Nah, kehidupan yang fana di alam dunia, baik orang yang arif nang ma'rifat atau orang nang kada ma'rifat, itu pasti mengalami kesusahan. Kenapa? Karena memang hidup di dunia ini tempatnya kesusahan. Jadi orang yang arif itu mereka merasakan susah, merasakan lapar, merasakan sedih, merasakan kesibukan-kesibukan urusannya. Nah, sebenarnya itu mengganggu dengan ma'rifatnya, tetapi tetap mereka merasakan nyaman ma'rifat itu. Nah, begitu mereka sampai di surga, gangguan-gangguan itu kada ada lagi, langsung bisa dengan tenang melihat Allah. Nah, kada kawa dibanding
Kelezatannya melihat Allah di surga itu dengan ma'rifat yang telah ia rasakan di alam dunia ini. Maka senantiasa kelezatan ini menyusahkan kehidupannya sampai mati, dan hanya saja kehidupan yang baik adalah sesudah mati, dan hanya saja kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jikalau mereka mengetahui. Dan setiap orang yang sampai kepada tingkatan ini, maka sesungguhnya ia mencintai bertemu kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah merasakan lezatnya ma'rifat ini, inya cinta, inya ingin bertemu Allah. Ia menyukai mati dan tidak membencinya. Inya hendak lakas mati itu, karena dengan mati dia akan bertemu Allah secara langsung. Kecuali dari segi menunggu-nunggu bertambahnya kesempurnaan pada ma'rifat. Kalau ada orang yang arif itu, mereka tidak ingin mati. Itu hanya semata-mata karena mereka ingin menambah ma'rifatnya, agar di akhirat kayaknya bertambah kelezatan memandang kepada Allah. Maka ma'rifat itu seperti bibit, dan lautan ma'rifat itu tidak ada tepi. Maka meliputi dengan hakikat kebesaran Allah Ta'ala adalah mustahil. Dan setiap kali memperbanyak ma'rifat kepada Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya, dan dengan rahasia-rahasia kerajaannya dan menguat, niscaya banyaklah kenikmatan-kenikmatan di akhirat dan bertambah besar. Sebagaimana manakala banyak bibit dan bagus, niscaya bertambah banyaklah tanaman dan bagus. Dan tidaklah mungkin untuk menghasilkan bibit ini kecuali di dunia, dan tidak ditanam kecuali di dalam hati, dan tidak dipanen kecuali di akhirat. Jadi orang-orang yang arif dengan Allah, yang sudah ma'rifat, mereka minta kepada Allah panjang umur. Untuk apa? Untuk menambah banyak lagi ma'rifatnya di dalam dunia ini. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Abdalus sa'adat tulul umur fi ta'atillah. Artinya kebahagiaan yang paling utama adalah panjang umur di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya ma'rifat itu hanya saja sempurna, menjadi banyak, dan menjadi luas pada umur yang panjang. Dengan mudawamah berfikir, terus menerus berfikir, tafakur, tekun dalam mujahadah, memutuskan dari segala macam hubungan dunia, dan mengusungkan diri untuk mencari akhirat, dan secara pasti yang demikian itu menarik pada waktu yang lama. Barang siapa yang mencintai mati, niscaya ia mencintai mati itu karena ia melihat dirinya berdiri pada ma'rifat, sampai kepada batas kesudahan akhir sesuatu yang menggembirakan baginya. Dan barang siapa yang membenci kepada mati, maka ia membencinya karena ia bercita-cita supaya bertambah ma'rifat, yang hasil baginya dengan panjang umur, dan ia melihat dirinya taksir kurang dari apa yang dikandung oleh kekuatannya jikalau ia berumur panjang. Maka inilah sebab tidak senang kematian dan mencintainya pada orang yang ahli ma'rifat. Nah, adapun bagi orang-orang lain nang kada ma'rifat, maka pandangan mereka terbatas pada nafsu keinginan dunia. Jika nafsu keinginannya ini luas, niscaya mereka mencintai hidup lama. Nah, kalau orang kada ma'rifat itu, jikalau ingin diberi Allah keluasan dunia, inya ingin hidup ini lama untuk menikmati dunia itu. Nah, ini orang yang kada arif dengan Allah. Inya hendak lawas dalam dunia ini karena hendak lawas mencicipi dunia,
karena hendak lawas berkumpul orang-orang yang dicintainya. Dan jikalau sempit, niscaya mereka berangan-angan mati. Menghidup susah, segala macam sakit, penyakit banyak, hutang banyak, ini hendak lakas mati. Dan sekalian yang demikian itu adalah ditegah kada boleh, dan kerugian yang sumbernya adalah kebodohan dan kelalaian. Orang yang ingin hidup lama untuk bersenang-senang dunia itu dicela. Orang yang hendak lakas mati karena kesusahan hidup itu pun kada boleh. Itu akibat dari bodoh dan lalai. Bodoh dan lalai adalah tempat tumbuhnya segala kesengsaraan. Ilmu dan ma'rifah adalah sebab setiap kebahagiaan. Maka kamu mengetahui dengan apa yang telah kami terangkan arti cinta dan arti rindu. Bahwasanya rindu itu adalah cinta yang sangat kuat. Dan kamu telah mengetahui arti dari kelezatan makrifat. Tahu sudah kita kayak apa kelezatan makrifat itu. Mengetahui arti ru'yah dan arti lezatnya ru'yah melihat Allah. Dan mengetahui keadaan ru'yah itu, melihat Allah itu lebih lezat dari kelezatan-kelezatan yang lain. Tetapi bagi orang-orang yang berakal dan mempunyai kesempurnaan, meskipun yang demikian itu tidak ada bagi orang-orang yang kurang kesempurnaannya. Amun orang-orang yang kurang sempurna, inya kadada ingin untuk merasakan lezatnya ma'rifat. Nah, orang-orang yang kurang sempurna, inya kalau masuk surga itu kada ingin bertemu Allah. Keinginannya hanya menikmati kenikmatan surga. Sebagaimana tidaklah menjadi pemimpin lebih lezat daripada lezatnya makanan bagi anak kecil. Anak kecilnya kada beliur jadi pemimpin, yang dipikirkannya makanan, bermain. Nah, sama halnya dengan kita orang yang dewasa ini. Bila akal kita akal kanak-kanak, kita kada ingin untuk ma'rifat kepada Allah itu. Jikalau kamu bertanya, ru'yah melihat Allah ini tempatnya di hati ataukah di mana pada akhirat? Nah, di surga kaina tuh melihat Tuhan tuh lawan mata ini kah atau lawan mata hati kah? Ketahuilah bahwasanya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan orang-orang yang bermata hati mereka tidak menoleh kepada perbedaan ini dan mereka tidak memandang kepadanya. Kalau orang-orang nambah akalnya kadang mempersoalkan melihat tuh lawan mata atau mata hati. Ini kadang menyoalkan itu. Bahkan orang yang berakal ia memakan sayur-sayuran dan ia tidak menanyakan dari tempat tumbuhnya sayur-sayuran itu. Orang yang ingin melihat kekasihnya yang dirindukannya, niscaya ia disibukkan oleh kerinduannya itu dari memperhatikan bahwa melihatnya itu diciptakan pada matanya atau pada dahinya. Akan tetapi yang ia maksudkan adalah melihat dan kelezatannya. Baik cara melihatnya itu dengan mata atau dengan yang lainnya. Karena bahwasanya mata itu adalah tempat dan wadah yang tidak dipandang kepadanya dan tidak ada hukum baginya. Dan yang benar padanya bahwasanya kudrat azaliyah itu luas. Maka tidak boleh kita menghukumkan atasnya dengan cara yang pendek dari salah satu dua hal. Ini adalah pada hukum boleh. Adapun yang terjadi di akhirat dari hal-hal yang boleh, maka ia tidak diidrakkan, tidak diperdapati kecuali dengan mendengari Al-Quran atau kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhirat itu kayak apa kita memandang Allah? Apakah dengan mata atau dengan hati? Itu kada kau menjawab selain daripada mengambil Al-Quran, mengambil kalam Rasul. Al-Quran apa menjelaskan?
Apakah dengan mata atau mata hati? Hadis Nabi bagaimana menjelaskan dengan mata atau mata hati? Nah, itu yang kita ambil. Nah, Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan bahwa kita di dalam surga itu melihat Allah dengan mata kepala. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah, memandang. Al-Quran, hadis Nabi, innakum satarawna rabbakum, bahwa kalian nanti akan melihat Tuhan kamu di surga, ujar Nabi. Nah, pengertiannya dengan mata kepala. Dan yang benar adalah apa yang telah nampak bagi ahlu sunnah wal jamaah dari dalil-dalil syara, bahwasanya ru'yah itu diciptakan pada mata. Nah, mata kepala. Kalau di dunia kita bisa melihat Allah dengan mata hati, maka di surga kita melihat Allah langsung dengan mata kepala kita. Supaya lafaz ru'yah dan nazar, melihat dan memandang, yang lafaz-lafaz yang lain yang diterangkan dalam syara itu berlaku atas zahirnya. Nah, biasa kan kalau memandang itu dengan mata kepala. Misalnya kita melihatlah tadi ada orang di sini, tentu dengan mata kepala, kadang mohon mata hati. Nah, jadi lafaz itu kembalikanlah kepada zahirnya. Karena tidak boleh menghilangkan yang zahir-zahir kecuali dengan darurat. Nah, kita kada boleh menggunakan lafaz-lafaz itu daripada makna zahir kepada makna lain kecuali dalam keadaan darurat. Nah, sedangkan Al-Quran, hadis menyatakan bahwa kita dalam surga itu melihat Tuhan, berarti melihat secara zahir dengan mata kepala ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم